Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Kita akan memulaikan Bible study kita dari General Conference Bulletin tahun 1893, chapter 19. Dan kita akan ulangi ya, ini dia punya kutipan yang sering kita ulangi lagi bahwa Tuhan dalam kemurahannya yang besar mengirimkan pekabaran yang sangat berharga melalui Jones dan Wagoner kan. Makanya kenapa kita belajar pelajaran dari A.T. Jones? Karena Ellen White sudah mengingatkan kita bahwa ini adalah pekabaran yang sangat berharga. Dan pekabaran inilah adalah pekabaran malaikat ketiga yang yang akan diikuti oleh kecurahan Roh Kudus dan sangat besar. Dan saya tahu pasti kita semua tidak ada satupun di sini yang tidak mau kecurahan Roh Kudus, bukan? Kita semua tentunya mau untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Yang artinya apa? Kalau kita menerima kecurahan Roh Kudus, kita bisa dimeteraikan. Dan tentunya yang menjadi cita kita semua adalah menjadi 114.000 kan? Dan bersyukur ini. Dan sekarang kan chapter 19, berarti ini sudah malam ke-19 dari 24 malam yang A.T. George bawakan waktu itu di Minneapolis. Dan chapter 19 ini malam ke-19, dan sejauh ini kita bisa lihat bahwa memang ini sangat penting, dan kalau kita mau kecurahan Roh Kudus memang kita harus mempelajari ini. Dan sampai ke chapter 19 kita akan belajar ya. Dan ini tentang hari Sabat. Ini pas saya ini sangat indah sekali tentang pelajaran ini. Dan kita mau kasih dia punya sedikit ya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang tanda kita di akhir zaman, apakah kita umat Tuhan atau bukan, hanyalah hari Sabat, bukan? Jadi hari Sabat yang menjadi tanda kita. Tetapi di pelajaran ini kita akan lihat bahwa ada 3 orang, ada 3 golongan ya. Orang pemelihara hari Sabtu, orang pemelihara hari Minggu, dan orang pemelihara hari Sabat. Di mana di antara kita 3 ini? Apakah kita pemelihara hari Sabtu, pemelihara hari Sabat, atau pemelihara hari Minggu? Sebenarnya pemelihara hari Sabtu dan hari Minggu adalah sama. Hari bukan yang terpenting. Kenapa? Dan kita akan belajar ya. Ini hari Sabat, kenapa hari Sabtu dan hari Sabat berbeda ya? Maksudnya memang harinya sama, tetapi ada makna di balik itu kenapa selama ini ternyata kita cuma pemelihara hari Sabtu, bukan pemelihara hari Sabat. Kita cuma beribadah mungkin hari Sabat atau hari Sabtu, tetapi makna di balik itu kita tidak kita tidak tahu. Kita akan mulai ya, kita review sedikit yang chapter 18 kemarin yang Kak Roy bawakan, bahwa itu yang terdapat di Roma 5 ayat 20 ya. Kenapa hukum itu diberikan? Jadi hukum itu diberikan sebagai Ketika hukum dikasih, jadi otomatis kita akan tahu dosa kita banyak. Tetapi yang menjadi dia punya titik di situ, dia punya poin yang paling penting, bahwa ketika hukum diberikan, ada kasih karunia. Tapi dia bilang begini, ketika hukum dosa berlimpah, kasih karunia berlimpah. Dia kata bilang begitu, ketika dosa berlimpah, kasih karunia berlimpah. Bukan begitu. Ketika dosa berlimpah, kasih karunia jauh melebihi dengan dosa itu. Bukan cuma berlimpah, tapi jauh melebihi dari dosa itu. Itu yang hukum ciptakan kan. Jadi kita bisa tahu dosa, tetapi dia bilang situ kita harus bergembira karena kasih karunia ada ada di balik itu, dan dan jauh melebihi dosa yang kita sudah tahu karena ada hukum. Jadi ketika kita tahu hukum, kita tidak perlu bersedih karena di balik itu ada kasih karunia. Dan hukum itu akan menjadi saksi kan. Dan kita sudah belajar waktu lalu bahwa hukum tidak mau perbuatan kita yang terbaik. Hukum mau kesempurnaan. Dan kita tahu kesempurnaan hanya ada pada siapa? Pada Tuhan kan. Dan itulah yang harus kita cari sekarang. Dan kita akan lihat ya sekarang tentang Tuhan itu, dan akan ujung-ujungnya tentang hari Sabat. Mudah-mudahan
Kita nggak akan miss ya ini pelajaran. Oh, sangat bagus sekali. Kita akan mulai ya. Jadi, ini kita akan mulai hari ini dengan Wahyu, ayat pertama Wahyu 14. Wahyu 14 ya. Kita akan baca ya. Dan dibilang, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi kalau yang kita warnain orange ini ayat-ayat ya. Jadi kalau supaya kita bisa lihat, bedakan mana ayat, mana yang dari pernyataan A.T. Jones ya. Jadi ini Wahyu 14 ayat 4. Kita sudah tahu ini, kita sudah sering baca ini. Terus dia bilang, angka yang sama ini, atau 144.000 ini, disebutkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 4. Tetapi Jones bilang begini, tetapi bagaimanapun saya akan membaca dari ayat pertama. Dia bilang begini ya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang ditemeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turun-temurun. Suku keturunan Israel, sorry. Yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi, ini hubungan Wahyu 14 ayat 4 dan Wahyu 7 ayat 4 tentang 144.000. Kita lihat ya, kita akan lebih detail, Jones akan lebih detail ya tentang ini. Dia bilang ini. Yang kita baca dari kedua kitab suci ini hanyalah untuk mendapatkan hubungan yang menunjukkan bahwa meterai Tuhan dan nama Tuhan terhubung tidak terpisahkan. Kita kembali lihat ya, dia punya ya. Dia bilang meterai ini kan yang 144.000 yang menerima meterai, dan di dahi mereka tertulis nama Bapanya. Dahi tertulis nama Bapanya. Jadi nama dan meterai katanya itu apa? Terhubung dan tidak terpisahkan. Jadi kita harus ingat bahwa nama Tuhan dengan meterai itu tidak terpisahkan. Karena 144.000 yang dimeteraikan itu memiliki apa? Nama Tuhan di dahi mereka. Jadi kita ingat ya, 144.000 yang dimeteraikan memiliki nama Tuhan di dahi mereka. Dan Tuhan dan 144.000 itu tidak terpisahkan. Dia ada ya, dia ada di dahi mereka ya. Oke. Saudara-saudara, kalau ada yang mau tambahkan nanti bisa langsung ini ya. Atau yang mau tanya silakan ya. Jadi bisa langsung cut. Jadi nama Tuhan ada di dahi dari orang-orang yang dimeteraikan atau 144.000. Kita lanjut ya. 144.000 orang itu memiliki nama mereka di dahi mereka, dan mereka dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup di dahi mereka. Kemudian, ketika kita menemukan apa nama Tuhan itu, kita akan tahu apa meterai Tuhan itu. Sebab yang akan membawa kepada kita namanya dan memasukkan ke dalam pikiran kita namanya dan meletakkan ke atas kita dan di dalam kita namanya akan menjadi meterai Tuhan. Jadi, kira-kira bisa mengerti ya sampai sini ya. Jadi, nama Tuhan itu apa sehingga kita harus ketika yang kita harus miliki supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dimeterai kan istilahnya begitu. Jadi istilahnya nama ini sangat penting karena kalau nama ini terpisah dari dahi orang itu tidak bisa menjadi 144.000. Karena ada nama Tuhan di dahi orang-orang itu, makanya mereka menjadi apa? 144.000. Jadi ini tidak terpisahkan ya. Jadi syarat untuk menjadi 144.000 adalah ada nama Tuhan di mana? Di dahi mereka. Oke.
Kira-kira sampai di sini ada yang mau kasih tambahan atau mau bertanya? Sejauh ini jelas ya? Ya, Anterli? Mau bertanya, itu Ya. ada hubungannya nggak ya nama Bapa di dahi, ada hubungannya sama kayak vaksin, karena kalau kita ambil vaksin terus jadi otak kita dikontrol, jadi nama Bapa nggak masuk lagi di dahi kita gitu, karena sudah dikontrol sama yang lain gitu. Bisa ada hubungannya nggak gitu? Oke. Nanti kalau kita sudah mau ke vaksin, nanti mungkin akan lari ke sana. Tetapi yang kita mau bilang di sini, sudah untuk Anterli khususnya, bagaimana kalau kita cari nama Tuhan dulu, untuk tahu vaksin, Tuhan tahu kan, Tuhan mau kita semua selamat ya. Untuk vaksin itu boleh atau enggak, apakah kalau kita sudah ada nama Tuhan di dalam diri kita ini, di dalam kita punya dahi, kita nggak bisa, apakah kita nggak bisa bedakan mana itu, apakah vaksin itu bisa saya accept atau enggak? Yang paling di sini kan yang seek the first, the kingdom of God and His righteousness, atau righteousness-nya Tuhan, and all shall be added unto you. All itu apakah termasuk apakah vaksin itu kita akan bisa terima atau enggak, kita akan tahu. Jadi untuk sejauh ini apakah sudah ditawarkan saat ini? Belum kan? Ini belum vaksinnya belum dijalankan di seluruh dunia, baru di berita-berita yang sudah marak sekarang. Jadi apa kita mau terima atau enggak? Sekarang kita sudah pusing dengan hal itu kan. Aduh, bagaimana ini? Apakah sekarang kita cuma mau ajak teman-teman lagi, sekarang bagaimana kalau kita tahu Tuhan dulu ya, supaya kita ada di dahi kita nama itu ya. Apakah kalau kita sudah duluan ada nama Tuhan, terus vaksin itu danger atau enggak, kita nggak akan tahu. Kita akan tahu ya. Jadi untuk sekarang, selama vaksin itu belum dipaksakan, belum harus disuntikan, ini masih ada waktu kan. Bagaimana kalau waktu sekarang yang tersisa ini, kita cari dulu apa inti pelajaran ini tentang nama Tuhan yang ada di dahi itu, nanti soal vaksin, God akan edit, Tuhan akan tambahkan untuk kita apa yang memang harus kita ketahui tentang vaksin itu. Ini pertama dulu, itu yang kita bisa jawab. Karena untuk lebih detailnya, untuk apakah dia begini, saya nggak tahu pasti ya. Yang saya tahu pasti hanyalah inilah yang harus kita tahu persis ya. Mungkin itu Anjali yang kita bisa jawab ya. Jadi namanya itu adalah tabiatnya itu? Ya, nanti kita akan lihat ya. Apa itu dia namanya itu ya. Ini baru. Iya. Terima kasih Anterli. Jadi namanya kita sudah tahu ya, dia punya glory, kemuliaan, tabiat. Tapi yang penting yang awal di sini yang kita tahu bahwa itu harus ada apa di dalam kita supaya kita bisa menjadi salvo 4.000. Karena salvo 4.000 dengan nama Tuhan tidak terpisahkan. Karena itu ada apa di dalam dahi mereka ya. Itu yang dia bilang di sini. Oke. Mungkin ini akan terlalu awal ya untuk kita ini ya. Mau lihat apa dia punya maksud ya. Sekarang kita akan lanjut ya. Boleh Anti Erli bisa baca ayat kutipan selanjutnya yang kita akan baca. Ini ya. Sekarang buka Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Ini menunjuk pada waktu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak yang terbakar. Dia mengutus dia untuk membebaskan umat Allah dari Mesir. Ya. Lalu Musa berkata kepada Bapa, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuhan telah mengatakan kepadanya sejauh ini tentang banyak hal ini, seperti yang kita baca di ayat ke-6. Akulah Bapa ayahmu, Bapa Abraham, Bapa Ishak, dan Bapa Yakub.
Oke. Thank you, Andi Ali. Jadi, di sini ya, kita sudah tahu bahwa 144.000 ada nama Tuhan, kan? Terus, Ya, iya. Terus waktu Tuhan berfirman kepada Musa, waktu dia mau utus untuk ke bangsa Mesir, dia bilang, ketika kamu datang kepada anak Israel, katanya, dibilang, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku, atau telah utus Musa kepadamu, dan kalau mereka tanya, bagaimana, what is his name? Ini kan nama yang dibilang ada di dahi, kan? Nah, apa di dahi orang-orang yang dimeteraikan? Dan ini kita akan tanya, akan bahas tentang nama, kan? Ini tentang nama. Jadi, apa itu? Jadi, kalau sempat kan ada yang kita bahas tentang nama Allah, nama, misalnya nama Tuhan itu apa? Ada yang bilang Allah itu kan Allah bahasa eh, bahasa Arabnya itu dewa mereka, kan. Dan kita coba cari juga di bahasa-bahasa lain, nah, God itu Deus, Deus. Kita nggak tahu apakah itu nama dewa-dewa mereka juga. Tetapi Tuhan nggak pernah larang kalau kita bilang nama Allah atau apa. Tapi dia bilang, what is name? DP nama itu I am that I am. Ini yang baru kita ini, kita akan lihat apa dia punya maksud. Dia nggak bilang I am, kalau dia bilang, siapa yang utus? Oh Allah, aku. Dia nggak bilang namanya siapa, dia cuma bilang, aku. Dia nggak bilang aku siapa, aku. Dia bilang, aku, misalnya kita nama kita lali. Oh, kita lali. Dia nggak bilang nama itu, dia cuma bilang, aku, kita. Dia bilang seperti itu. Jadi, kayak susah ya mau pahami. putus-putus. Halo, bisa dengar? Putus, Li. Ya, sekarang baru boleh lali ulang. Telepon masuk, jadi mungkin dia punya internet. Nah, jadi itu yang dia mau bilang di sini ya. Jadi ada kayak ini susah ya dia mau jelaskan. Dia nggak bilang namanya jelas siapa dia penama. Misalnya kan saya nama Lali, kan. Oh, saya adalah Lali. Tidak, tapi dia bilang apa? Saya adalah saya. Dan kita akan lihat bahwa mereka mengerti waktu itu ya. Jadi dia punya nama yang tertulis di dahi orang. Halo? Bisa? Li, putus, Li. Aduh, tadi sampai mana ya putus? Sampai mana kan dia putus tadi? Baru nama itu, Li. Baru mulai nama itu ya. Yang Musa utus Tuhan. Ya. Musa diutus Tuhan, terus tanya apa nama, terus Tuhan bilang, I am that I am. Oh iya, oke. Baru di situ, Li. Jadi ya. Tuhan utus Musa, kan? Tuhan utus Musa bahwa, dan kita tahu kan ini kita bahas tentang nama, yang nama ini ada di dahi dari 144.000 orang, kan? Halo, Li. Halo, ya. Sorry. Jadi Iya. kita sudah tahu tadi yang dibahas bahwa nama Tuhan itu ada di dahi dari 144.000, kan. Jadi orang-orang yang dimeteraikan itu ada namanya, kan. Sorry, ada yang masuk. Ada namanya yang di dahi dari mereka yang dimeteraikan. Terus kita akan belajar, kan, tentang nama ini apa. Jadi waktu Musa diutus Tuhan ke bangsa Israel, bahwa dia diutus, terus Musa bilang ke Tuhan, terus apa yang kita mau bilang tentang kamu, nama kamu yang utus aku, kan? Tuhan nggak bilang namanya siapa, dia punya exactly name, DP nama tepatnya. Kayak misalnya nama saya Lauri, kan? Oh, saya Lauri yang mengutus kamu. Tapi dia bilang apa? I am that I am. Saya adalah saya yang mengutus kamu, kan? Saya adalah saya. Terus dibilang, katakan kepada orang Israel itu, aku
adalah aku yang mutus kamu. Jadi I am yang utus, saya yang utus, bukan nama siapa. Setahu kita kan selama ini kan ada nama-nama kan, misalnya bahasa Indonesia bilang Tuhan itu, God itu, apa namanya, Allah kan. Terus kalau misalnya dan kita tahu nama Allah itu adalah nama dewa, kalau nggak salah ya, di Arab namanya Baat, itu yang kita dengar ya, seperti itu. Kalau bahasa Spanish mungkin Dios, ada namanya Deus. Kita nggak tahu kalau itu nama dewa-dewa juga ya yang mereka bilang Allah. Tetapi Tuhan nggak mempersalahkan apa namanya. Dia cuma bilang, I am. Dia bilang seperti itu. Nama saya adalah saya. Allah ayahmu, Allah Abraham, atau Tuhan Allahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan apa? Tuhan Yakub. Itu yang dia mau bilang di sini. I am that I am ya. Ini yang sejauh ini dia baru bilang, siapa Tuhan yang ada di dahi orang-orang yang dimeteraikan. I am. Aku adalah aku. Oke. Ada yang mau tambahkan sejauh ini ya? Kalau mau tambahkan boleh langsung ini ya. Jadi sejauh ini Tuhan itu I am. I am that I am. Aku adalah aku ya. Oke. Mungkin sampai sini kita belum apa sih dia punya maksud. Kita akan lanjut ya. Oke, kita tadi Anti Erlik baca. Boleh Anti Erlik lanjut? Ini ulang yang lagi mana dia sekarang? punya ayat itu tadi, yang sekarang Musa bertanya. Sekarang Musa bertanya, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata, Halo? harus kujawab kepada mereka, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke, Anti Erlik. Sebutan, Ini, jadi sebutan turun-menurun itu bukan Allah ya, jadi disebut aku ya. dia cuma bilang aku, dia nggak bilang siapa namanya kan. Kalau God itu kan, itu God, kalau bahasa Indonesianya Allah kan, itu dia punya translate. Walaupun mungkin kita nggak tahu nama Allah itu asalnya dari mana kan. Jadi seluruh dunia mempunyai arti sendiri tentang God itu. Dia punya translate sendiri tentang nama God itu kan. Kalau Indonesia Allah, Spanyol Dios, atau yang lain Deos. Macam-macam dia punya bahasa ya. Tetapi kalau kita mau sesuai orang-orang punya itu kan kita nggak bisa, kamu jangan pakai kata Dios, mesti pakai apa. Enggak kan, dia makanya dia bilang I am that I am. Aku adalah aku. Dan ini pengulangan ayat yang tadi dia bilang. Kira-kira bisa ngerti nggak nanti sampai sini ya? Dia cuma bilang aku kan. Jadi kita harus panggil aku gitu, I am. Bukan kan? Enggak, ini kan ada God kan ini. Jadi maksudnya kita akan lihat apa artinya. Kita kan harus tahu dia punya nama itu yang ada dalam dahi kita kan, Anti Erli. Dan kita tahu siapa yang apa nama yang ada di dahi yang dimeteraikan itu. Makanya dia yang nama itu dia bilang I am that I am. Ini baru dia bilang. Kita belum apa dia punya maksud di sini ya. Kira-kira bisa ngerti sejauh ini? Dia bilang namanya itu aku kan? Iya. Ya, jadi mungkin ini kan baru pelan-pelan kita akan lihat juga ya apa dia punya maksud I am that I am. Aku adalah aku. Oke, kita akan lanjut ya. Apa Kak Dolphin boleh baca Kak? Apa available? Oh, atau gimana Anti Erli baca lagi ini?
Kayaknya supaya lebih ini. Oke. Tapi siapa namanya? Akulah aku. Dia telah berkata dan mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub, dan Tuhan nenek moyang mereka. Mereka tahu ayah mereka memiliki Tuhan yang mereka sembah. Orang-orang ini telah mendengar Tuhan nenek moyang mereka. Mereka ingat, meskipun sekarang samar-samar Tuhan nenek moyang mereka, tetapi sekarang dia mengungkapkan kepada mereka bahwa Tuhan nenek moyang mereka adalah Tuhan yang bernama Aku adalah Aku. Dan inilah nama saya selamanya. Dan ini adalah peringatan saya untuk semua generasi. Oh, silakan. Nanti Eli mau komentar. Kayaknya sama sih dengan yang Iya. tadi ya. Jadi ini ya, jadi waktu Musa bilang ya kepada bangsa Israel, aku adalah aku, mereka sudah tahu ketika siapa yang mengutus kamu, aku adalah aku. Mereka langsung tahu, oh, aku adalah aku ini adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu adalah aku. Itulah aku yang mengutus. Itulah aku adalah aku yang mengutus Musa kan. Jadi ketika mereka bilang, dia nggak bilang nama siapa, aku Allah. Wih, bangsa-bangsa di sana yang ini mempunyai Allah mereka kan. Kalau bilang Allah, oh Allah siapa ini? Apakah Allah bangsa Amori kah? Mereka kan juga namanya God kan. Dia nggak bilang Allah dia punya nama, tetapi dia bilang apa? I am that I am. Pas bilang I am that I am, orang-orang Israel mengerti siapa itu. Oh, mereka tahu. Oh, itu Allahnya Tuhannya Abraham, itu Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak. Dan mereka tahu, walaupun waktu itu mereka punya sudah samar-samar, tapi mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan kan. Dan kita juga akan lihat siapa Tuhan itu yang kita tahu adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub itu. Dan dia punya nama sepanjang generasi bahwa akulah aku. Jadi kalau bilang I am that I am, kita harus tahu, oh itu Bapa di surga ya, Bapa di surga. Kita takkan tahu Bapa di surga. Namanya bukan nama apa-apa ya, bukan nama siapa. Karena semua memiliki nama beda-beda setiap suku bangsa. Tapi kalau kita bilang aku adalah aku, kita tahu bahwa itu adalah apa? Bapa di surga ya. Wah, ini mulai seru. Ini kita akan lihat ya. Oke. Tadi sudah nanti apa Kak Gladys bisa baca kira-kira? Bisa available? Apa available? Ya. Bisa kata. Oh, Eon baca? Halo? Ya, apa Eon bisa baca? Eon kalau mau. Iya Kak, tadi Mami bilang kalau ada pas suruh baca. Iya. Oh iya. Oh, Pak Eon boleh baca. Kemudian, ya. Kemudian nama Tuhan dan kedengaran Kak? Bisa ya. Halo? Iya, bisa dengar. Apa bisa dengar? Bisa. Bisa ya, bisa dengar. Bisa, Ion. Oh, oke. Mungkin Eon dia punya. Mungkin Eon yang nggak bisa. Oh iya, oke. Apa? Oh, Ijo bisa baca. Iya. Oke. Kemudian nama Tuhan dan peringatannya. Kemudian nama Tuhan peringatannya. Bukan. Oh, mungkin Eon dia Iya, ini lagi putus-putus ya. Ya, Kita ya. boleh bantu juga bacanya. Ya, oke. Silakan. Oke. Kemudian nama Tuhan dan peringatannya disatukan. Apakah kamu lihat? Tapi siapa namanya? Aku saja. Aku saja? Tidak, namanya bukan hanya aku, tetapi aku adalah apa? Aku, itu adalah idenya tentang adalah. Aku itu yang
atau apa aku. Sekarang tidaklah cukup Anda melihat bagi Tuhan untuk menyatakan kepada manusia tentang Dia, tapi kita perlu tahu bahwa Dia adalah Dia. Karena pengetahuan tentang dirinya akan memberi manfaat bagi kita. Keberadaannya bagi kita tidak cukup untuk mengetahui tentang Tuhan. Tidak cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa Dia ada. Tapi kita perlu tahu untuk apa Dia dan untuk apa Dia ada sehubungan dengan kita. Oleh karena itu Dia tidak hanya berkata aku itu ada, itulah namaku. Tidak, tapi aku Adalah, sorry. tapi aku Adalah aku. Iya, adalah aku. Itu adalah namanya. Dan jika kita ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus tahu tidak hanya bahwa Dia ada, tetapi bahwa Dia adalah apa adanya, dan sampai kita mengetahui siapa Dia, kita tidak mengenalnya. Kita bisa ngerti dia punya Iya, mungkin kalau kita bahasa Inggris kita lebih Iya. understand, tapi kita bisa dapat dia punya poin. Oke, he did not see. Oke, jadi kalau kita kan tadi dia bilang nama dengan peringatan kan, ya kan? Dan kalau dua-dua itu di-combine, apa kamu lihat? Siapa namanya? Aku. Apakah dia punya nama itu hanya I am? Bukan kan? I am. That I am. I am, that I am. Saya adalah saya. Begitu. Jadi, kalau mau pikir ini kayak, apa sih Tuhan? kayak apa maksudnya? Bukan hanya aku, tapi I am, that I am. Saya adalah saya. Jadi, kenapa saya adalah saya? Nah, itu dia kan. Jadi, dia bilang, He is what he is. Karena pengetahuan mengenai Dia untuk kita itu, jadi maksudnya gini, kita itu harus tahu kan apa sih arti saya adalah saya, ya kan Bi? Iya. Kita harus tahu kan, karena itu nama itu dia punya nama kan terbawa di ini. That is his name, and if we will know God truly, jadi kalau orang betul-betul mau tahu Tuhan dengan sesungguhnya, kita harus tahu bukan hanya he is atau dia itu, tapi bahwa dia itu dan apa dia itu sampai sekarang kita tahu mengenai dia. Kalau kita katanya nggak tahu dia itu apa itu, kita nggak tahu mengenai dia. Begitu enggak, Li, dia punya penjelasan. Ya kan? Gini ya. Kan? Iya, oke. Ya, thank you ya. Jadi gini, Li, maksudnya jadi kan namanya itu harus ada di 144.000 kan? Iya, dia punya nama. Dia punya nama kan? Iya. Dan dia punya nama I am that I am. Jadi Iya. itu untuk pengertian mengenai I am that I am, saya harus tahu itu supaya ada di saya, begitu kan? Karena kalau saya nggak tahu apa arti I am that I am, saya nggak ada nama Tuhan di kita punya forehead. Betul. Itu dia. Oke. Mungkin kita akan lihat, nah ini kan belum jelas ya, tapi nanti kita akan lihat dia punya jelasnya. Oh ya, silakan. Onang mungkin mau tambahkan. Li, boleh tambahan, Li? Ya, silakan. Coba buka di Keluaran 6 ayat 3, bahasa Inggris coba dibaca. Tentang nama Tuhan. Keluaran 6 ayat 3. Tapi bahasa Inggris, Li, jangan bahasa Indonesia. Iya. Nanti kita akan karena kita ke situ nanti. Oh ya, silakan. Nah, dia bilang, and I appear, dan saya menampakkan diri and I appear to Abraham and to Isaac and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Oh iya. Oke, ada yang mau bilang? Jadi di Keluaran 6 ayat 3 itu ketika dia bilang Jehovah, dong belum tahu ya, Nang, begitu ya? Iya, jadi Jehovah artinya yang satu-satunya ada. Jadi yang membedakan Allah dengan dewa-dewa bangsa Mesir waktu itu.
Jadi kalau mau baca DP bahasa asli, nama itu, kalau bahasa Yunani onoma, itu adalah name, reputation, atau glory juga. Fame atau Iya. glory. Jadi nama itu melambangkan dia punya reputasi dan reputation. Iya. Jadi orang dikenal dari namanya. Jadi seperti itu saja tambahan. Oh iya, oke, thank you, Tang. Jadi makanya kenapa Tuhan di sini Jones nak bilang tentang namanya itu ya, dia punya kayak yang tadi Jehovah. Jadi padahal dia bilang Jehovah di sini, but by my name Jehovah was I not know to them. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi waktu itu dia belum nyatakan dengan dia punya nama Jehovah ya waktu itu. Waktu ke Abraham kepada, jadi makanya dia bilang kenapa dia nak bilang Jehovah di sini, tapi dia bilang aku. Nah, tapi dia punya inti di sini yang coba Joel mau katakan tentang bukan akunya ini siapa, tetapi aku adalah aku. Yang menjadi dia punya poin di sini adalah dia punya poin aku adalah aku. Siapa itu aku? Jadi aku ini yang menjadikan aku ini, itulah yang paling penting ya, yang kita akan tahu, yang perlu kita tahu. Jadi, kalau kita bilang aku, berarti misalnya nama Joy misalnya. Kita, pernah dengar nama Joy? Oh, Joy, ya. Joy ada di Idaho kan? Kita tahu bahwa dia ada Idaho. Ketika bilang nama Tuhan, kita nggak cukup tahu bahwa dia ada di surga. Itu dia nak bilang begitu ya. Karena pengetahuan tentang dirinya akan memberi manfaat bagi kita. Keberadaannya bagi kita tidak cukup untuk mengetahui tentang Tuhan. Jadi dengan mengetahui bahwa dia ada di surga, tidak cukup. Tapi kita harus tahu dia punya arti nama aku itu apa sebenarnya yang harus ada di dahi orang-orang itu sehingga bisa dimeteraikan kan. Nah, apa manfaatnya bagi kita ketika kita tahu itu namanya yang sebenarnya. Karena untuk pengetahuan dengan dia, tentang dia ada apa? Manfaatnya untuk kita ya. Nah, itu dia punya ini ya, dia bilang kita tahu bahwa dia ada, tetapi bahwa dia adalah apa adanya, dan sampai kita mengetahui siapa dia, kita tidak mengenalnya. Jadi kita harus tahu siapa itu Tuhan dari namanya ini ya. Kalau kita tidak tahu itu berarti orang nggak tahu dia. Jadi yang harus kita tahu Tuhan itu seperti itu, seperti apa dia itu. Nah, kita akan lihat seperti apa dia itu. Karena aku adalah aku, that he is, ya seperti itu. Dia itu seperti itu. Kita akan lihat ya. Mungkin agak susah mengerti sejauh ini, tapi kita akan lihat ya, dia punya keterangan selanjutnya yang George mau bawakan ya untuk kita. Oke. Ya, silakan nih, silakan. Oh ya, mungkin dalam dalam bahasa ini kan bahasa Inggris. Iya. Jadi saya I am that I am. Jadi saya ini present gitu loh. Jadi saya adalah I am sekarang, bahwa saya itu sekarang I am. Kan juga tadi he is kan? He is kan? Bukan he was, bukan I was gitu. Jadi kan dia mau bilang saya adalah Bapak Abraham, Ishak gitu kan. Jadi bisa saja dia bilang I was God, kamu punya, saya adalah Tuhan kamu dulu kepada Abraham. Tapi walaupun dia itu Tuhan ke nenek moyangnya, tapi dia nggak bilang I was God, saya itu Tuhan yang kamu punya nenek moyang loh yang in the past. Tapi dia bilang saya gitu. Jadi Tuhan selalu bilang present at the present time gitu. Jadi mungkin nanti E.T. Jones mau Lali akan kasih dia punya itu apa sih artinya saya I am present time, that I am present time. Karena lucu kan Tuhan mau bilang kepada bangsa Israel, saya itu Tuhan nenek moyang kamu. Harusnya kan kalau Tuhan nenek moyang kamu kan Tuhan dorong I was itu in the past itu. Tapi kenapa maksudnya Tuhan itu in the present gitu. Walaupun ya jadi kayak karena orang belum mengerti secara seluruhnya, jadi mungkin harus ada penjelasannya supaya bisa mengerti kenapa Tuhan bilang I am in the present. Karena kan
waktu bangsa Israel juga mau lemparin Tuhan dengan batu kan, dia bilang sebelum kamu punya Bapak Abraham itu ada kan, dia bilang I am juga kan, bukan I was. Jadi selalu God is always present begitu. Hanya itu sih yang kayak terpikir di kita punya pikiran. Thank you. Ya, thank you. Jadi betul ya. Jadi kalau misalnya memang I itu bahasa Indonesianya aku kan, tapi ada kata M-nya, I am. Jadi memang betul itu kata presence. Jadi aku adalah aku. Jadi sebagaimana dia juga Abraham, Allahnya nenek moyang mereka, dia juga Allahnya mereka kan, I am sekarang ini. Jadi itu dia punya bahasa. Tapi kita akan lihat ya, dia punya maksudnya juga apa di sini ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Apa Kak Sus bisa baca, Kak? Available. Ya. Silakan, Kak. Yang pikiran, ya. Pikiran yang sama diungkapkan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan atau menyenangkan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, apa pahala yang diberikan Tuhan kepada mereka yang mencari Dia? Itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri, semua Dia, dan semua yang Dia miliki. Tetapi jika kita memiliki semua yang Dia miliki tanpa memiliki dirinya, apa gunanya bagi kita? Anda lihat, jika kita memiliki semua yang Dia miliki dan masih menjadi diri kita sendiri, kita akan menjadi yang tertinggi. Hal berikutnya yang terjadi pada iblis, bukan? Memberi seseorang semua yang Tuhan miliki, dan dia tetap menjadi manusia seperti dirinya, itu adalah hal yang menakutkan. Oleh karena itu, tidak ada artinya bagi kita bahwa Tuhan memberi kita semua yang Dia miliki, kecuali Dia memberi kita apa? Kecuali Dia memberikan dirinya kepada kita. Oleh karena itu, ketika Dia memberi kita apa adanya, memberikan kita dirinya, karakternya, sifatnya, dan wataknya, maka kita dapat menggunakan apa adanya dan juga apa yang Dia miliki dalam hormat dan untuk kemuliaannya. Akibatnya, pikiran yang sama ada di sana. Tidak hanya bahwa Dia ada, tetapi Dia adalah siapa Dia. Dan dia yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia adalah apa Dia adanya. Oh wow, thank you Kak Sus. Jadi sudah jelas ya, ini dia punya maksud dari I am that I am. Jadi I am atau nama Tuhan itu ada yang ada pada diri 144.000 orang itu adalah yang dimiliki oleh 144.000 itu yang dibilang dengan iman kita miliki itu, makanya dia bilang ini ya. Coba kita baca ayat Ibrani 11 ayat 6. Dia punya bahasa Inggrisnya ya. Dia bilang without faith, tanpa iman mustahil ya orang untuk menyenangkan Tuhan kan. Dia bilang for he that come, karena dia yang datang kepada Tuhan harus percaya ini, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Jadi dia punya reward adalah he is. Dia punya untuk iman, kita punya iman, dia punya reward apa? Allah, Bapa sendiri.
Tuhan sendiri dia punya reward. Makanya yang tadi dimiliki oleh 144.000 orang di dahinya, yang namanya ada di dahinya adalah siapa? Adalah Tuhan sendiri yang ada di dahi dari 144.000 orang. Jadi, makanya ini bilang ya, aduh ini bagus sekali dia punya kutipan ini. Nanti Kak Sustap bisa tambahkan ya. Jadi, yang harus kita miliki itu, dari Tuhan itu, yang kita bisa miliki dengan iman, yang kita sudah belajar ya minggu lalu, bahwa kita semua bisa memilikinya karena Tuhan sudah kasih. Yang menjadi dia punya reward untuk kita bisa miliki adalah apa? Dia punya diri secara keseluruhan. Jadi, selama ini yang kita cari, bukan apa selama ini yang kita inginkan, bukan kita inginkan Tuhan itu sendiri, tetapi yang kita inginkan apa yang Tuhan miliki, bukan? Sejauh ini kita hanya menginginkan surga yang Tuhan miliki, tetapi kita tidak pernah merasa ingin untuk memiliki Tuhan itu sendiri. Kalau kita ingin memiliki surga, misalnya, terus kita tidak ada Tuhan dalam diri kita sama dengan siapa artinya? Sama dengan iblis yang punya surga, yang tinggal di surga, tetapi tidak ada pikiran Tuhan, artinya apa? Jatuh lagi untuk berdosa. Jadi yang harus kita miliki adalah apa? Tuhan. Dia punya diri. He is what I am. He is that he is. Dia adalah dia yang harus kita miliki, yang harus ada di dahi apa? Kita, supaya, makanya dia bilang, apa yang ada di dahinya, atau apa dia itu? Karena dia bilang apa? Memberi kita dirinya, yaitu apa? Karakternya, sifatnya, dan wataknya. Yang tadi sudah disinggung ya, dia punya karakter yang harus ada, dia punya sifat, dia punya segalanya yang ada di dia, harus ada di kita. Itulah yang namanya kita memiliki nama Tuhan yang hidup di dahi kita. Waduh, kira-kira sudah bisa ngerti ya sampai di sini. What is I am that I am? Jadi ketika Musa bilang I am that I am kepada bangsa Israel, mereka sudah tahu bahwa itu Tuhan, itu Bapa, nenek moyang mereka, yang kita sudah tahu mereka, dia punya kuasa sangat besar, dan itu yang harus dimiliki, yang karakter yang besar itu, Tuhan yang besar itu harus ada di dalam apa? Pikiran kita 144.000 yang akan menjadi 144.000 ya. Itu yang harus menjadi di pikiran kita. Makanya dengan iman kita bisa miliki dia, karena he is the rewarder kan. Karena dia punya reward itu, dia sendiri yang menjadi reward. Atau semua apa yang dia miliki dan dia sendiri adalah apa? Dia punya hadiah untuk kita atau reward ya. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan di sini? Atau Kak Sus mau tambahkan? Iya, silakan nih. Oh, oke. Ya, sebelum silakan. Kak Sus tambahkan. Jadi kan, ya bagus sekali ya ini. Hebat sekali ini itu yang coba mau deskripsikan untuk kita. Jadi kan itu kan 144.000 kan, Li. Ada namanya. Namanya itu he is atau I am that I am gitu. Nah, kita mau coba connect ya dengan pelajaran yang orang lagi belajar mengenai Musa dengan bangsa Israel yang kita kasih itu. Jadi kan Musa itu kan bangsa 144.000 kan menyanyikan lagu Musa. Kan. Dan lagu kan melambangkan experience. So. Jadi experience 144.000 adalah apa? Yang ada di sini ya kita juga bisa tambahkan itu adalah nama Tuhan yang I am that I am, he is yang he is itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita cari Tuhan 144.000 dan reward upahnya itu adalah Tuhan punya dirinya sendiri. Jadi apa upahnya kan dia punya karakter kan di sini. Dia punya karakter, dia punya sifat. Nah betul, itu 144.000 itu punya karakter Tuhan. Makanya kan Musa kan diuji kan sama Tuhan. Apakah dia itu mempunyai karakter Tuhan? Betul kan? Untuk keadaan bangsa Israel kan. Jadi
ternyata Musa itu lulus, dia itu ternyata punya karakter Tuhan, yang mana dia Aduh, panjang itu dia. sabar, punya charity kan, Itu dia. yang charity itu. Ya, jadi betul ya kalau kita sambung menyambung semua ini emang cocok. Jadi aduh hebat sekali Tuhan pimpin itu, yang mana setiap Bible study itu kalau kita connect memang connect sekali, dan bukan hanya connect, saling menguatkan gitu. Betul. Jadi Musa punya karakter Tuhan dan 144.000 punya karakter Tuhan. Makanya Tuhan selalu uji Musa. Kenapa? Karena 144.000 itu akan menyanyikan experience-nya Musa. Jadi emang betul ya, kalau kita memang betul-betul cari Tuhan, akan punya karakter Tuhan, dan 144.000 akan punya karakter Tuhan yang kita bisa lihat di pengalamannya Musa. Selain Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus of course I am that I am. Tapi dalam manusia yang melambangkan 144.000 itu adalah Musa yang sudah mempunyai karakter Tuhan. Aduh hebat, puji Tuhan. Thank you. Betul sekali ya. Jadi Jadi semoga tambah ya. Jadi apakah Tuhan uji Musa itu karena Tuhan nggak tahu dia punya karakter sampai harus diuji? Tuhan kan maha tahu. Sebenarnya dia sudah tahu karakter Musa, tetapi Tuhan uji itu untuk kebaikan kita, supaya kita tahu bahwa Musa itu ujiannya seperti apa. Jadi ujian itu bukan untuk Tuhan sendiri, untuk saya mau uji untuk Musa apakah dia setia kepada saya atau enggak, untuk supaya saya tahu, bukan, supaya kita semua yang di sini tahu tentang ujian itu, bahwa ketika dia uji Musa untuk membinasakan bangsa Israel, dia mau uji tentang apakah ada ceriti di dalam diri Musa untuk kebaikan kita. Jadi ketika dia uji, ternyata Musa ada karakter dia, ada ceriti di dalam apa? Ada di dalam diri, pikiran Musa, sehingga dia apa? Lebih baik saya binasa, nama saya dihapuskan, daripada orang-orang yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir dibinasakan. Itu adalah apa? Sifat yang harus dimiliki oleh 144.000. Bagaimana kita memandang setiap jiwa itu dengan apa? Aduh, dengan rasa bagaimana bahwa mereka itu harus selamat. Aduh, itu yang harus ada di dalam diri kita sendiri ya. Puji Tuhan ya. Oke, Kak Sus, silakan Kak. Tadi mau tambahkan. Iya, setelah saya membaca ini ya, di mana misalkan di Ulangan 6 ayat 5 ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu. Waktu saya belajar tentang true education itu, di mana di situ tentang ujian ya. Ujian itu atau pencobaan itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter ya, karakter in krisis. Iya. Jadi ketika Tuhan izinkan dengan Adam dan Hawa, ya bagaimana, apakah kita mengasihi Tuhan atau masih mengasihi manusia? Dan seperti Hawa, dia diberikan satu statement sama setan supaya Hawa ini ragu tentang Bapa yang di surga. Nah, jadi begitu juga pada saat Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dan itu pernah Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Tetapi Petrus bilang, oh tidak Tuhan, saya sangat mengasihi engkau. Dan Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku. Nah di sini ujian untuk Petrus. Dan Petrus menyadari ya, ketika ujian itu, dia menyadari, oh iya, di mana memang dia belum mengasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika saya belajar lagi bersama teman-teman tentang Yesus mengutuk pohon ara, dikatakan engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah di sini ada 2 poin tentang berbuah
dan tentang percaya, ya, iman. Bahwa tanpa iman kita tidak bisa berbuah. Nah, di Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi tentang karakter Kristus itu segala sesuatu ujian dan cobaan yang kita alami, apakah kita masih apakah kita mengasihi Tuhan Allah kita atau tidak? Apakah kita masih mencari kebenaran diri sendiri atau kebenaran Kristus? Jadi di situ dimana tadi yang Lali bilang tentang karakter, ya, karakter, nah sifatnya dan wataknya. Nah, di sini Tuhan izinkan ujian itu untuk hubungan kita dengan Tuhan. Apakah saya masih mengasihi? Apakah saya mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri atau lebih mengasihi manusia daripada Tuhan? Nah, pengalaman inilah pengalaman pribadi yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Bagaimana kita harus belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Pengalaman tentang kasih Tuhan di setiap ujian dan cobaan, kalau kita hanya melihat diri atau melihat orang, kasih itu tidak akan berjalan. Tetapi kalau kita memandang Tuhan Yesus, betapa besar kasih-Nya, ini yang akan pengalaman pribadi yang dapat kita alami, ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sus. Jadi itu ya, makanya setiap ujian kita memang sebenarnya apakah kita ada Tuhan, karakter Tuhan atau tidak, ya. Makanya sangat penting sekali ya untuk kita ketahui. Selama ini kan kita mau, mau jadi 104.000, apakah dengan ini, dengan itu, segala macam kita mau bikin dengan kita punya usaha sendiri kan, kita tahu. Tetapi seiring dengan belajar ini keselamatan ini sudah dikasih, kita sudah dikasih tawarkan untuk menerima menerima grace atau kasih karunia yang Tuhan sudah kasih untuk keselamatan kita kan. Jadi dengan iman juga kita bisa memiliki, dia bilang tadi, dengan iman kita bisa memiliki atau bisa berkenan kepada Tuhan. Dan pemberiannya adalah apa? Dirinya sendiri, yaitu karakternya, sifatnya, dan wataknya. Jadi dengan iman kita bisa memiliki karakter Tuhan, sifatnya, dan wataknya. Dan inilah yang harus kita miliki, yaitu Tuhan sendiri, ya. Tuhan sendiri dengan dia punya yang dia miliki. Yang Tuhan miliki karakternya, sifatnya, dan wataknya. Dan kalau ini ada dalam diri kita, kita akan menjadi 104.000 ya. Jadi, dan kita tahu wataknya dan karakternya seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Musa, yang lebih untuk apa? Mengasihi orang lain daripada dia punya diri sendiri. Itu makanya Tuhan punya karakter. Makanya kan kenapa dia mati, kasih anaknya mati di juta untuk manusia yang berdosa. Nggak ngerti kan? Kayak Musa juga, kalau dia seperti itu ya, mau rela dia punya nama dihapus dari kitab kehidupan daripada orang Israel diselamatkan. Nggak ngerti, ini Musa bodoh sekali ya. Kalau nggak selamat gimana kalau dia seperti itu? Kan betul. Oh iya, oke, kalau begitu. Misalnya Tuhan bilang, oke, saya hapus namamu ya Musa. Dan orang-orang Israel bisa selamat. Seandainya seperti itu bagaimana kan? Kita akan lihat, betapa bodohnya apa Musa itu. Tetapi itulah kasih Tuhan yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia, dan itulah yang harus kita miliki. Oke. Ada yang mau tambahkan? Ya, silakan, Bro. Dari tadi kan nama itu karakter ya? Iya. Karakter, sifat, dan watak.
karakter, sifat, dan watak. Dan I am that I am, kan? Iya. Dan dihubungkan dengan kalau kita ingin masuk dalam kerajaan surga, tapi kita tidak pernah menginginkan Tuhan, ya. Tapi kalau kita ingin masuk dalam kerajaan surga, kita harus memiliki Tuhan, menginginkan Tuhan. Itu dia. Nah, ini poin penting. Puji Tuhan, pelajarannya bagus sekali. Lalu yang kedua, kalau kita bicara nama itu adalah karakter, berarti ini matching dengan yang selama ini kita pelajari, ya, bahwa untuk bisa dimeteraikan, artinya kan kita harus memiliki karakternya. Iya. Iya kan? Nah, jadi kenapa kita dimeteraikan? Karena kita sudah memiliki karakternya. Which is, kalau kita hubungkan dengan pelajaran ini, kita sudah memiliki I am that I am. Iya. Kan? Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Mungkin ada pendapat yang lain. Betul. Bro. I am that I am itu yang harus kita miliki di dahi kita. Seperti Psalm 44.000 itu kan. Makanya ini, itu penting sekali ya dia punya. Oh, silakan. Onang mau tambahkan, silakan. Mau tambahkan di Matius 18 ayat 20. Iya. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi 2-3 orang berkumpul dalam tadi nama. kan bilang karakter kan. Iya, betul. Yang memiliki karakter Allah, Tuhan Allah ada di situ. Tapi walaupun berkumpul tapi tidak ada karakter Allah, Tuhan tidak ada di situ. Betul. Betul itu. Betul sekali, betul. Jadi, ini makanya kita mulai terbuka ya. Maksudnya ketika membaca Alkitab, sudah, kenapa sejauh ini kita nggak susah ya untuk mengerti Alkitab? Karena mungkin orang yang dulu-dulu, yang belum merosot dia punya mental kan bisa ngerti. Setelah kita jatuh dalam keberdosaan, susah untuk mengerti ya. Makanya kenapa Ellen White ini bilang kan, ini pekabaran Jones dan Wagoner untuk orang-orang Laodikia kan, yang sudah merosot akhlaknya, yang sudah nggak bisa ngerti, sekarang bisa terbuka ya, bahwa memang nama yang itu yang kayak tadi 2-3 orang dalam nama Tuhan, berkumpul berarti harus ada apa? Ada karakternya, di situ Tuhan ada. Waduh. Jadi ketika kita baca nama, di ayat kita sudah tahu apa dia punya maksud di sana ya, saudara-saudara. Makanya Li, ya, di Matius 7 ayat 23, 22, 21, 22. Ya. Dia bilang, bukankah kami berbuat demi namamu? Iya. Tetapi di ayat 23, menyala engkau pembuat kejahatan. Jadi Tuhan tidak mengakui. Nah, disambung dengan Brother Onong bilang tadi, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, berarti di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di mana ada karakter Kristus, artinya diberkati, ya kan? Tapi kalau tidak ada karakter Kristus, contohnya kita teriak-teriak tentang tentang firman Tuhan, kita teriak-teriak tentang Tuhan hebat dan segala macam kepujian bagi nama Tuhan. Tetapi di ayat 23 Matius 7, nyala engkau pembuat kejahatan. Nah, ini matching karena apa? Ternyata tidak ada karakter Kristus di dalam suatu whatever, denominasi, kelompok, atau grup, atau apa saja. Ya. Nah, kalau coba saudara-saudara perhatikan ya, selama ini kita belajar pekabaran 3 malaikat dan kita lihat dulunya yang kita tidak mengerti I am that I am, Tuhan bukakan. Ya. Dulunya yang kita tidak mengerti di chapter 17 yang saya bawa, Tuhan, saya lebih memilih engkau daripada Tuhan, saya lebih memilih engkau daripada dosa. Nah, waktu dosa dinyatakan, kita kan biasanya, aduh saya berdosa sekali, aduh saya sangat berdosa, penuh penyesalan dan segala macam. Dan di pekabaran 3 malaikat ini diajarkan bahwa
kita tidak perlu melakukan itu. Ya, ini yang harus kita lakukan adalah puji Tuhan dan bilang bahwa Tuhan, saya lebih memilih Engkau daripada memilih dosa. Dan di saat yang sama, sebelum belajar ini, saya tidak mengerti bahwa di saat yang sama ketika kita melakukan itu, proses sanctification sedang terjadi, proses penyucian sedang terjadi. Nah, jadi yang saya mau bilang dari yang barusan saya sampaikan adalah banyak hal-hal yang Tuhan sudah bukakan bagi saudara dan saya. Dan ini yang saya mengerti bahwa pengetahuan bertambah-tambah ya tentang kebenaran Tuhan. Puji Tuhan ya. Thank you, bro. Ya, bro, thank you. Jadi yang Dolphin bilang tadi yang chapter 17 itu ya, kenapa dia bilang lebih baik kita mengucap syukur daripada meminta-minta. Kenapa kita lebih baik mengucap syukur dan meminta-minta, sedangkan banyak ayat kan minta-minta. Karena kita tahu, kita dengan iman tahu bahwa dia pasti kasih. Makanya kalau dia sudah mau kasih, ngapain kita meminta-minta? Bagaimana kalau kita ucap syukur saja? Lebih baik kita ucap syukur karena apa? Pasti dia mau kasih itu. Kalau kita misalnya masih minta-minta terus, berarti apa? Kita nggak percaya kalau dia sudah kasih kan? Karena kita percaya dia sudah mau kasih apa yang kita minta itu, makanya gantinya meminta lebih berat apa? Kita mengucap syukur, itu yang di chapter 17 itu. Makanya sama seperti ini, dia sudah kasih dan dengan iman itu kan percaya apa yang Tuhan bilang kan, apa yang firman Tuhan katakan, seperti itulah Kalau dia bilang dia mau kasih karakternya, dia mau kasih dirinya, pasti dia kasih. Itu adalah iman. Itu kita percaya di situ, itu iman. Kalau kita masih ragu-ragu, dia mau kasih atau enggak, itu bukan iman dan kita tidak akan mendapatkan itu. Jadi iman itu percaya apa dia bilang. Kalau dia bilang mau kasih, dia akan kasih ya. Seperti itu. Oke. Kita akan ada 2 paragraf lagi ya sebelum tutup. Onang bisa baca? Ya, paragraf selanjutnya. Apakah available? Atau Kak Dolphin bisa, Kak? Ya. Nanti berikut kita lihat. Ya. Boleh. Oh, silakan. Kemudian untuk mengikuti pemikiran ini, apakah artinya Tuhan itu pertama-tama bagi semua hal dan semua orang di alam semesta? Jemaat pencipta, pastinya. Hal pertama bahwa dia adalah segala sesuatu bernyawa atau tidak bernyawa adalah pencipta. Karena oleh dia segala sesuatu ada, dia adalah pencipta segala sesuatu, maka hal pertama bagi manusia, bagi malaikat atau kecerdasan adalah mengenal dia sebagai pencipta. Sekarang dia berkata, aku adalah aku. Kemudian yang pertama datang kepada setiap makhluk apapun tentang siapa dia, yaitu memahami namanya adalah bahwa dia adalah pencipta. Jadi kami telah menemukan itu sehubungan dengan namanya, tugu peringatannya berdiri tak terpisahkan. Dan karena itu inilah namaku selamanya, dan ini peringatanku untuk semua generasi. Oke. Jadi kayaknya ada hubungan dengan sahabat, Kang, ini. Iya. Ada tambahan sejauh ini? Atau belum? Belum. Ya, oke. Jadi sekarang kita tahu yang I am that I am. Tadi kan dibilang itu dia punya karakter atau dia punya diri sendiri kan? Sekarang, kemudian ketika kita lihat ini, kalau dia bilang siapa itu Tuhan, pastinya kita sudah tahu itu dia adalah apa? Pencipta kan? Jadi dia adalah jadi dia pencipta. Kalau ini bilang bernyawa dan tidak bernyawa. Kalau dia punya bahasa Inggris, animate or inanimate, benda hidup atau benda mati, kan itu semua diciptakannya. Karena oleh dia segala sesuatu ada. Dan dia adalah pencipta segala sesuatu kan, kita sudah tahu itu. Jadi nama dia adalah dia, mari kita harus tahu bahwa, bangsa Israel tahu bahwa, dia adalah pencipta. Dia adalah Allah Allah dari nenek moyang kita. Karena dialah yang menciptakan bumi kan, ketika kita
tahu I am that I am, oh dia itu apa? Pencipta. Jadi sekarang kita tahu namanya salah satu selain karakter, dia adalah apa? Pencipta kan? Itu yang mau coba dibilang di sini. Oke, kita akan baca satu ayat, satu kutipan terakhir. Dan ini, waduh, ini bagus sekali. Dan kita akan sambung, akan lebih bagus lagi ya. Apa Kak Dolphin bisa baca, Kak? Ini kutipan terakhir kita. Bisa dengar? Oke. Mungkin delay ya di Kak Dolphin. Coba kita baca ya. Dia bilang, sekarang kita buka di Yeskiel 20 ayat 20. Anda tidak asing dengan tulisan suci. Kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kalau begitu, apa tanda sabat? Sebuah tanda bahwa dia adalah Tuhan Allah, Lord God. Tetapi bahwa dia adalah Tuhan Allah pada titik keberadaan, itu bukanlah namanya. Ini lebih dari itu. Tetapi hari Sabat adalah tanda bahwa dia adalah Tuhan Allah. Bukankah itu tanda bahwa dia adalah apa dia adanya, dan juga bahwa dia adanya? Dia apa adanya? Ya, sekarang pikirkan itu. Apakah demikian? Jemaat, ya Tuhan, ya Pak. Sabat adalah tanda bahwa dia adalah Tuhan yang benar, dan dia telah memberitahu kita bahwa dia adalah dia adanya. Oleh karena itu, hari Sabat adalah tanda dari Tuhan, dan juga tandanya bahwa dia ada. Mengerti, jemaat? Ya. Maka itu menjadi namanya. Akulah aku. Aku adalah aku. Dan Sabat adalah tanda bahwa dia adalah apa dia adanya. Tidakkah kamu lihat bagaimana itu adalah namanya selamanya? Dan itu adalah peringatan selamanya. Kemudian dia telah memberikan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dia telah memberikan itu sebagai peringatan bahwa dia adalah Tuhan. Akibatnya, itulah namaku selamanya. Itu adalah tugu peringatannya. Aduh, ini bagus sekali. Jadi kita sudah masuk ke hari Sabat ya. Jadi kita tahu ini ayat yang sudah kita hafal ya, hari Sabat. Yeskiel 20 ayat 20 yang kuduskan hari Sabat supaya orang mengetahui akulah Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita mau menguduskan hari Sabat, apakah dia punya makna di balik itu sebenarnya? Bahwa kita itu sebenarnya harus memiliki yang namanya nama Tuhan. Bahwa Tuhan Allahmu, kita harus memiliki nama Tuhan. Atau kita harus apa? Benar-benar memiliki karakter Tuhan atau sifatnya atau karakternya ada di dalam diri kita. Makanya ada kutipan yang bilang, in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy. Jadi untuk memelihara Sabat itu suci katanya, orang itu harus suci. Dan bagaimana kita bisa menguruskan Sabat sedangkan kita nggak suci? Yaitu Tuhanlah yang ada di dalam pikiran kita lah. Sehingga kita bisa apa? Menyucikan hari Sabat. Itu sejauh ini yang dia bilang di sini ya. Jadi hari Sabat itu bukan cuman apa ya? Bukan cuman namanya itu, tetapi itu apa? Lebih dari itu ya. Bahwa dia mau bilang bahwa Tuhan itu ada dan bahwa kita harus ada dia punya karakter itu. Jadi makanya kenapa setan mau merubah itu, dia punya lambang itu, karena dia tidak mau apa? Kita memiliki karakter Tuhan atau memiliki Tuhan dalam pikiran kita. Itu dia punya inti dari, makanya dia bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kenapa keep it holy? Makanya kenapa kita bilang, kenapa tanda umat-umat Tuhan di akhir zaman bukan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain.
kenapa bukan itu? Kenapa hari Sabat ya? Ternyata hari Sabat itu dia punya makna sangat besar di mana Tuhan yang sebagai pencipta, sebagai yang menciptakan kita semua alam semesta berada di balik hari Sabat itu. Dia punya karakternya ada di situ yang harus kita miliki. Jadi kalau kita bisa menyucikan Sabat dengan sebenarnya kita bisa apa? Menuruti semua hukum Tuhan. Kalau hari Sabat tidak bisa, kita akan gagal apa? Seluruh hukum Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa? Menuruti hukum Tuhan, kan? Itu dia punya poin. Dan minggu yang berikut kita akan baca, ini lebih apa? Lebih bagus sekali, kita coba lihat. Apakah kita Saturday worship atau Sabat worship atau Sunday worship? Ada 3 itu ya. Itu kita akan bahas berikut. Apakah kita Saturday worship atau Sabat worship? Selama ini kita cuma apa? Saturday worship, tetapi kita tidak apa? Sabat worship, karena nggak ada Tuhan dalam diri kita. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara, teman-teman, sebelum kita tutup. Kita punya Bapak Sadi. Iya, Kak Sus, silakan. Memang kalau kita belum bisa memiliki kasih agape itu ya. Iya, atau karakter Tuhan ya. Kita tidak bisa menyucikan hari Sabat. Betul, Pak. Betul. Sangat betul. Itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita sejauh ini nggak pernah menyucikan Sabat dengan sebenarnya. Karena karakter Tuhan yang suci belum ada di pikiran kita. Masih banyak sekali kita punya kesalahan. Dan kita nggak bisa tuduh, kamu belum ini. Saya sendiri pun tidak. Jadi kita semua belum ya. Nggak ada yang, sudah menyucikan Sabat sebenarnya. Tidak ada di antara kita. Jadi memang inilah yang menjadi pergumulan kita ya. Saudara, perjuangan kita adalah bagaimana supaya apa? Karakter Tuhan menjadi karakter kita. Atau nama Tuhan ada di dalam dahi kita. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Ingat, kalau ada nama Tuhan dahi kita, itu sama dengan apa? Kecurahan Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dan berarti apa? Meterai sudah ada di dahi kita. Itu akan menjadi apa? Kerinduan kita semua, bukan? Untuk menerima meterai Tuhan. Jadi mungkin sampai sejauh ini mungkin kita belum bisa mengerti sepenuhnya ya, bahwa apa itu I am that I am, apa, bagaimana menerima. Ini masih ada beberapa chapter dan kita berdoa ya supaya chapter terakhir kita bisa ikuti dan kita bisa memahami apa itu sebenarnya pekabaran malaikat ketiga yang bisa membuat kecurahan Roh Kudus ya. Bagaimana ini kan kita mulai tahu sedikit-sedikit ya. Nanti kita akan tahu dengan lebih jelas. Ya, silakan nih. Sorry. Ya. Apa namanya? Kan kita sudah tahu bahwa kita akan proklaim hari Sabat kan nanti toh, Sunday Law. Betul. Iya kan? The Third Angel's Message kan, dan Iya. kita waktu kemarin kan kita The Third Angel's Message itu righteousness by faith. The Third Angel's Message itu Sabat. Sampai saya ditanya, yang mana sih yang benar? Righteousness by faith atau Sabat? Ternyata righteousness by faith itu, pelajaran itu membuat kita lebih mengerti the meaning of Sabat, ya kan? Kalau kita nggak ngerti righteousness by faith, kita mungkin yang tadi Lali bilang, memelihara hari Sabtu bukan hari Sabat kan. Jadi kalau hanya memelihara hari Sabtu sama aja dengan memelihara hari Minggu. Nah, yang tadi makanya kita sudah mulai lihat gini ya. Kalau saudara dan saya, mau berpartisipasi yang akan Tuhan gunakan untuk proclaim loud cry mengenai hari Sabat, please don't miss this lesson, karena ini lesson akan menerangkan apa arti itu Sabat sesungguhnya dalam konteks righteousness by faith ya. Jadi kita mulai lihat, karena waktu dulu kita suka bertanya, Tuhan bagaimana sih Sabat sesungguhnya yang akan orang proklaim nanti waktu Sunday Law, kayak gitu kan, karena sudah dibilang hari Sabat itu akan menjadi satu hal yang akan orang-orang akan kontroversi, akan against. Berarti orang harus benar-benar tahu meaning dari hari Sabat. Nah ini dia ya, mulai dibukakan, karena di chapter 18 terakhir itu yang Kak Roy bawakan, terakhirnya udah mulai ke Sabat. Nah ini chapter 19 yang memang akan menerangkan Sabat itu sebenarnya itu apa dari namanya Tuhan Yesus yang ada di
144.000. Jadi ya please don't miss it. Dan kayaknya kalau kita sudah dengar satu kali, mungkin kita juga harus ulang lagi di rumah, karena kalau kita nggak ngerti ini pelajaran, bagaimana saudara menerangkan ke orang lain kalau kita sendiri nggak tahu. Jadi ya Lid, thank you. Pelajaran sangat bagus untuk kita semua. Saya sendiri juga harus mengerti dan diulang-ulang lagi, bisa share satu sama yang lain supaya bisa mengerti meaning hari Sabat dan bisa juga dipraktekkan. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Puji Tuhan sekali ya untuk kita bisa belajar ini, pelajaran yang bisa lebih mengerti tentang makna Sabat yang sebenarnya, yang selama ini kita cuma tahu. Dan saat pelajaran depan memang kita hanya pengakuan sebenarnya untuk ibadah hari Sabat. Cuman pengakuan selama ini hanya long pretending ya, pura-pura pemelihara Sabat, pretending to be Sabat keeper, padahal Saturday keeper saja, bukan Sabat keeper. Dan aduh, ini jangan lewatkan ya untuk pelajaran berikut. Puji Tuhan, semoga sampai di sini kita bisa mengerti ya tentang pentingnya itu Tuhan dalam diri kita, pentingnya karakter Tuhan, atau dia punya sifat ada dalam diri kita. Sama seperti Musa, kita sudah lihat sifatnya seperti apa. Aduh, berdoalah saudara-saudara supaya kita bisa mempunyai apa? Karakter Tuhan. Dan sebenarnya sudah dikasih ya, itu makanya bilang mau minta, sudah dikasih. Cuman kita yang nggak percaya untuk bisa mendapatkan itu. Itulah yang selama berapa chapter ya terakhir, selalu mau bilang, percaya, itu sudah dikasih. Itu yang mau membangkitkan yang namanya iman itu yang nggak ada di kita itu. Beberapa chapter dibilang untuk apa? Percaya apa yang Tuhan bilang itu dikasih. Ini Tuhan loh yang tidak bisa berbohong. Kalau dia bilang dia mau kasih karakternya, dia pasti kasih. Yang menjadi kendala adalah pikiran kita, kan dia bilang. Kita saja yang nggak mau untuk percaya bahwa kita bisa memiliki namanya di dahi kita. Itu semuanya memang apa? Tergantung di kita. Aduh, ini puji Tuhan ya. Oke, mungkin ada lagi yang tambahkan? Ya, ya Kak Kus. Karena materai yang dimiliki oleh 144 itu, umat Allah dimateraikan pada dahi mereka, itu bukan suatu tanda atau materai yang dapat dilihat, tetapi suatu ketetapan kepada kebenaran, baik secara pikiran maupun secara rohani, sehingga hal itu tidak dapat digoncangkan. Betul. Nah, segala setelah umat Allah dimateraikan dan bersedia untuk menggoncangkan, maka penggoncangan itu pun mulai berlaku. Nah, di sini memang mulai dari ujian-ujiannya yang setiap hari yang Tuhan izinkan untuk pribadi masing-masing. Karena ketika kita melihat kasih-Nya, pikiran kita belajar untuk melihat kasih Kristus, itulah yang membuat kita bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Ketika yang saya pernah nonton video yang tentang Nyonya White, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu hayalan gitu, yang Nyonya White bilang, seandainya umat-umat Tuhan gitu di gereja Advent ini ada satu kerendahan hati gitu ya, yang terjadi satu sama lain saling memaafkan, satu sama lain mengakui gitu ya kesalahannya, sadar bahwa saya ini salah, bahwa saya ini orang yang tidak mampu, hanya Tuhanlah yang memampukan saya, hanya Tuhanlah yang memberikan hatinya Tuhan untuk memperbarui hatinya saya. Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang, ini tidak akan pernah terjadi gitu di dalam umat-umat Tuhan kalau tidak ada
satu kebangunan rohani secara pribadi gitu, yang di dalam pengalaman pribadi masing-masing. Nah, disinilah ketika kita menonton itu, ya memang masih ada kebenaran diri. Nah, inilah yang Tuhan mau kikis gitu, karena jemaat Laodikia itu kan jemaat yang merasa kaya, yang tidak kekurangan sesuatu apapun, merasa diri bisa, mampu dengan cara kita sendiri. Ya, makasih, Li. Ya, terima kasih Kasus. Betul ya, itu karakter Tuhan di dahi ya, nggak bisa kelihatan dengan mata. Tetapi buah-buahnya dari karakter itu kan bisa dilihat ya. Memang kita nggak bisa lihat siapa yang sudah dimeteraikan, siapa yang belum. Tapi kita tahu dari apa buahnya kita bisa melihat. Sama seperti Musa, kita nggak tahu kalau Musa itu ada karakter Tuhan atau enggak. Tetapi buahnya itu kita bisa lihat. Ketika Tuhan bilang mau binasakan, dia rela apa? Dia rela lebih baik saya yang dibinasakan daripada umat Tuhan. Oke. Ya, Kak Gladys silakan. Iya. Terima kasih kesempatan ini. Ya. Bagaimana kalau sudah minta maaf lalu dibuat lagi? Apakah itu acceptable? Atau bilang, oh saya kok masih berjuang? Thank you. Thank you, Kak Gladys. Jadi, apakah Kak Gladys ke Tuhan ketika Kak Gladys minta suatu dosa ketika berdosa dan sudah ketika Kak Gladys minta maaf, nggak pernah melakukan dosa itu lagi sama Tuhan, dan Tuhan, kalau Kak Gladys melakukan itu lagi, Tuhan bilang saya tidak akan ampuni kamu lagi. Dan kita lihat dosa bangsa Israel jauh melebihi itu. Bukan cuma minta maaf dan minta maaf. Aduh, karakter Tuhan seperti apa sih? Kita nggak bisa lihat ya. Karena sebenarnya untuk Gladys pertanyaan kita nggak bisa jawab. Karena sesungguhnya karakter Tuhan belum ada di diri saya sendiri juga ya. Tetapi kita bisa tahu ya kalau misalnya itu karakter Tuhan ada di diri kita. Makanya Tuhan jawab kepada Petrus. Kalau orang datang, apakah satu kali atau berapa kali engkau mau ngampuni? Tuhan bilang apa? 70 kali 70 kali. Berapa kali itu, Kak? Mungkin kita pikir, 490, 490 times. Ya, tapi sebenarnya itu artinya unlimited. Iya, Kak, tapi betul. at least lah, masa sih dibuat lagi gitu. Kalau buat yang different atau beda ya, it's okay. Ini jatuh ke lubang yang sama. It's unacceptable. Sama dengan bangsa Israel punya dosa juga. Aduh. Kak, makanya gitu kita bilang tadi lah, ya kita nggak bisa jawab karena saya ini belum memiliki karakter Tuhan. Tapi kita tahu jawab. Dan saya tahu juga, Kak Gladys juga tahu jawabannya seperti apa. Seperti apa. Dan, ya, I know, you know the answer, Kak. Itu dia ya. Ya, Onang mau tambahkan, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi, nama Allah adalah karakter Allah, jadi nama Allah bahasa Ibrani Sem. Jadi Samuel itu artinya nama Allah ya. Jadi waktu nama Allah dimeteraikan di dahi, jadi tidak ada orang punya nama di situ. Jadi orang punya diri tidak betul. ada sama sekali. Betul. Yang dimeteraikan di dahi itu cuma ada nama Allah saja dah. Betul. Jadi reputasi Allah sebagai pencipta. Jadi nama di sini dibilang reputation, glory, fame, dia punya kemasyuran. Itulah yang dimeteraikan pada orang punya dahi. Jadi tidak ada satu titik noda orang punya nama atau perbuatan baik yang akan diletakkan di orang punya dahi. Yang ada hanya satu-satunya nama Allah. Makanya Yesus, dia make himself with no reputation. Ya. Dia mengosongkan dirinya. Jadi waktu orang kosongkan diri, baru meterai Allah bisa ada di dahi. Kalau enggak, kalau masih ada diri, ya enggak bisa lah. Itu. Terima kasih. Iya, betul sekali, Nang. Itu tambahannya betul sekali. Jadi, aduh iya, sama. Makanya kan contohnya Tuhan Yesus. Aduh, memang kalau sudah ada meterai Tuhan di dahi kita,
atau ada nama Tuhan di dalam kita punya pikiran, nggak ada lagi namanya saya punya pikiran di situ. Waduh, istilahnya kalau tempat ruangan itu yang punya saya sudah keluarkan semua, misalnya di kamar, barang-barang saya keluarkan semua, terisi hanyalah barang-barang Tuhan. Dan yang kelihatan di kamar saya itu adalah punya Tuhan semua. Sama dengan apa? Pikiran saya ya. Aduh, puji Tuhan ya. Ya, tadi Angel mungkin mau tambahkan? Angel tadi mau... Oh iya, oke. Ya, sedikit Ya, lagi, Kasus. Li. Ya, silakan Kak. Ya. Dihempaskan dalam debu tanah ya. Iya, Seperti Yesus, dia di surga anak Allah, ya kan? Iya. Dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kuasa. Dia harus turun ke bumi. Dia ke bumi dalam kondisi seperti apa yang sudah kita bisa tahu ya. Nah, inilah bagaimana dia mengorbankan semuanya itu untuk manusia, untuk keselamatan kita semua. Iya. Aduh, betul. Iya. Terima kasih, Kasus. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Terima kasih untuk semua tanggapan dan komentar, pertanyaan juga yang sudah dibawakan. Kita berdoa lagi ya untuk kita bisa lebih diterangi atau Roh Kudus bisa menjelaskan semuanya ke kita ya. He is the comforter, penghibur. Walaupun dia menegur, tetapi dia juga sekaligus penghibur kita ya. Dan selalu mintalah dia untuk apa? Memberi penjelasan kepada kita setiap apa yang kita pelajari. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Ada yang mau berdoa, saudara-saudara?